ibaratnya gini, kalau misalkan kamu mencintai sesuatu atau mencintai klub sepak bola, janganlah berbuat sesuatu yang merugikan klub itu. Ada yang lebih elegan mungkin caranya turun ke lapang, tenenggelan stewar atau tengah rusak fasilitas umum. Persib itu kalau tanpa penonton, pernah beberapa kali kan tanpa penonton, Halus. mainnya edan. Jadi bobotoh toksik kadang-kadang memang tidak perlu ada di Di stadion. Persib Bandung menang tipis. Persibaya tidak akan mencetak gol. Berat. Kembali lagi di Ngoper, ngomongin Persib 2024, support by Super Talk. Ini rasanya super. Terima kasih. Kalem kunaon Persib 2024 lain 18 lain. Oh, itu mah sudah resmi. Oh, nah Gugatan dicabut. Nanti kita bahas itu masalah gugatan dicabut. Oke, di sini sudah ada seperti biasa sahabat teman saya sang prediksi Mang Eko Maung. Dan terima kasih Mang Eko sudah menyempatkan hadir di sini. iya, prediksi orang kamari bener kabeh ya. Bener kabeh, udah salah. Saya sebelum ngebahas ke Persib, saya mau sedikit mengulas masalah timnas yang penampilannya luar biasa. Tapi video ini dibikin sebelum pertandingan melawan Cina ya. Saat lawan Cina ya di Jien. Jadi bagaimana nih Mang Eko penampilan timnas ketika kemarin melawan Bahrain itu? Ya progresif ya, maksudnya lain lapang ya. Bukan lapang jarum, bukan. Jadi progresnya itu kan memang kelihatan pesat ya. Ini kita nggak bicara tentang program naturalisasi atau segala macam ya, tapi memang kenyataan di lapangan kelihatan ini bukan seperti timnas Indonesia yang kita lihat bertahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Saya nggak tahu, mungkin karena mereka ini beberapa pemain kan tumbuh berkembang di kompetisi yang udah duluan maju ya. Oke. Jadi kelihatan nyetelnya cepat. Misalkan waktu dikumpulin juga saya mesti langsung dapat. Walaupun hanya beberapa hari ya. Ada keunggulan speed, keunggulan postur tubuh yang selama ini kayaknya jadi momok buat kita ya. Betul. Buat timnas kan main. Wah, mau Arab ini tinggi-tinggi gigituan itu loh ya. Enggak tahun bahwa lamanya. Nah sekarang enggak lagi gitu. Jadi kalau misalkan perkembangan timnas ya pesat ya. Betul. Pesat. Cuma ya ini terlepas dari wasit, terlepas dari program. Oke. Ini Mang Eko, seandainya kemarin kemenangan timnas tidak dirampok oleh wasit yang asal Oman itu, kita sudah mungkin saat ini menduduki peringkat kedua. Penampilan wasit menjadi sorotan, penampilan timnas juga menjadi sorotan yang sangat bagus sekarang, seperti tadi yang dibahas sama Mang Eko. Nah ini wasit ini kenapa sih seolah-olah wasit dari Timur Tengah ini atau negara dari Timur Tengah ini tidak menginginkan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Oh, maksudnya dari negara Arab ya? Banyak lah. Jadi gini, Mang Gus, dulu itu sepak bola di Asia itu memang yang jago-jago tuh negara Asia Barat, negara Arab ya. Kayak misalkan Arab Saudi, langganan pisan ya. Kesini mungkin ada. Oh, dulu mah Arab Saudi sama Iran tuh, langganan Arab Saudi Iran ya. Dulu Iran punya trio Ali Dei, Karim Bagheri sama Khourad Azizi mainnya aja di Liga Jerman baheula mah. Iran terus Saudi Arabia ya. Nah, belakangan mungkin lahir negara-negara yang sebetulnya bukan belakangan ya. Kalau ingat Mang Gus dulu tuh kayak Kuwait, Irak itu juga jagoan ya. Nah, belakangan Asia Timur bukan cuma Korea Selatan, baheula Asia Barat geus puguh negara Arab. Nah, berikutnya disusul sama Asia Timur ya. Dulu tuh ada Korea Selatan yang langganan ke dunia, diikuti oleh Jepang. Nah, sebetulnya itu aja kan Asia Barat sama Asia Timur. Mungkin Asia Timur mah nggak bisa dihadang deui, pemain-pemainnya udah pada abroad ke luar negeri. Tapi ketika Indonesia nih muncul Asia Tenggara. Kan Asia Tenggara ini kan kalau misalkan di peta kekuatan negara-negara Asia ya, ada Thailand. Mungkin yang mereka lihat liga aja sama Thailand, tiba-tiba Indonesia program naturalisasi ya. Terus yang selama ini mungkin image-nya kan ini secara politis, kultural ya, sosiologis dilihat semuanya. Selama ini kita ke Arabnya kan TKI-nya, TKI loh banu dianiaya segala rupa, tiba-tiba jadi rek lolos ke Piala Dunia anjir. Rek sarua jeung aing main di Piala Dunia. Mungkin itu persepsi ya. Persepsi mereka ya. Persepsi, tapi kan dalam kenyataannya yang kemarin itu wasit, kita nggak tahu nih apakah memang betul-betul wasitnya kualitasnya seperti itu ya. Bisa jadi hilaf, terus memang human error, memang belegum. Nah, kita nggak tahu ya. Cuma yang jelas
saya sedikit kan ini trennya menghujat wasit udah cukup Mang Gus Dur. Saya pikir kita nggak perlu ikut-ikutan orang lain ya. Kita lihat bahwa kenyataannya adalah hasil pertandingan seperti itu dan segala macam kesalahan wasit yang kemarin ya, walaupun dianggap bagi kita itu zolim itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Betul. Udah, jadi intinya Indonesia draw, udah. Ya. Ada yang berharap pertandingan diulang? Nggak mungkin. Ya. Berarti sama dengan saya. Cuman kalau penampilan wasit emang itu menjadi sorotan, tapi penampilan timnas juga buat saya pribadi sangat luar biasa. Walaupun jadi dibotakan gara-gara wasit itu tanya. Oh iya dong. Karena dibotakan ya. Jadi udah draw. Jadi pada bisa segala wasit atau dibotakan. Tadi Mangko mengatakan katanya mungkin wasitnya hilaf. Yang tidak boleh hilaf itu adalah bayar hutang. Oh iya, pay letter bisa tuh. Bayar sanksi komis pakai pay letter bisa tuh. Oke, timnas dirugikan sama wasit, setuju ya? Nah, jadi bukan hanya wasit saja, tapi oknum supporter bobotoh juga merugikan Persib. Sabar aja mah oknumnya. Ya sudah tidak usah dibahas yang itu. Yang pasti merugikan Persib dengan denda 295 juta plus 2 pertandingan tanpa penonton dan 3 pertandingan penutupan tribun utara dan selatan. Kumaha tah Mangko? Iya, jadi Mang Gus sebetulnya yang dirugikan ya. Ini kita fair ya, kita jujur, kita kan orang yang mengikuti dinamika di Bandung bahwa sebetulnya kalau kita flashback tentang kasus yang terjadi sebelum pertandingan itu ya, itu kan seakan-akan bobotoh ini kan nyerangnya itu atau nggak sukanya atau beda pendapat berseberangan itu dengan manajemen ya. Jadi Persib itu mereka bisa memisahkan antara manajemen sama tim. Kalau tim ya pemain-pemain yang mereka dukung ya, kayak Mark Klok, terus David Da Silva, mereka tetap support. Makanya kemarin mereka di stadion tetap total ya. Tapi kalau misalkan denda ini hukumannya kan sebetulnya yang bayar manajemen ya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa untuk bobotoh sendiri jangan-jangan malah ada yang seneng kan, malah ada yang wah, puas ya, bayar denda gede. Gitu ya. Tapi intinya mau apapun motif yang kemarin turun segala macam ya, sebetulnya yang dirugikan itu bukan cuma Persib dalam artian secara finansial bayar denda. Kita pun bobotoh kan jadi nggak bisa nonton ya. Nah, makanya di penjatuhan sanksi untuk liga itu ada yang namanya filosofi dosa supporter ditanggung oleh klub ya. Nah, itu sebetulnya bagus nih. Jadi buat supporter ibaratnya gini, kalau misalkan kamu mencintai sesuatu atau mencintai klub sepak bola, janganlah berbuat sesuatu yang merugikan klub itu. Kan kamu cinta gitu ya. Nah, terus untuk klubnya apa? Nah, untuk klubnya juga sekaligus ada push juga gitu, ada pressing juga ya. Kalau kamu nggak pingin dirugikan oleh pendukung kamu, maka bina jaga awasi ya pokoknya kumaha maneh lah. Intinya maneh lamun dirugikan ke tingkah laku pendukung maneh, yang maneh kudu ngendalikeun. Jadi bagus kan sebetulnya sanksi itu, maksudnya ya supporter yang berulah yang disanksi tetap klub. Nah, ketika sanksi ini berlaku sebetulnya yang dirugikan ya untuk supporter jelas tuh bisa nonton kan secara emosional rugi ya. Lalu untuk klub finansial gitu. Nah, makanya sarua terugi, klubna kudu ngabina, terus supporterna ya entong ngarugikeun. Sebetulnya seperti itu. Nah, mun Gus Dur kumaha ada dinya ge tuh bobotoh atuh mani urang we tadi dinya resep ge dinya mah. Lain resep ente. Kunaon teu 200 jutanya kagok 5 juta deui. Nya 5 juta deui makanya dipotong cashback karena Persib ini adalah salah satu penyumbang denda terbanyak tiap musim. Jadi sebenarnya denda itu 300 juta, cuma ada cashback 5 juta ke Persib gitu. Pakai aplikasi Mas. Jadi cek mereka pandangan Mang Gus Dur seperti apa? Dari cek saya mah supporter ayeuna bobotoh ayeuna mah mun disebut geus dewasa nya geus dewasa lah. Nya leuwih leuwih ekstrim nu baheula daripada ayeuna sok ngagulingkeun pot yang urang. Benar. Urang geus jauh wae kan jadinya. Acan. Asa papangna jalan lain mah. Dirinya wartawan urang pelajo. Ben gogorokan wartawan gitu kan. Gitu kan. Jadi mun disebut geus dewasa menurut saya sudah dewasa. Terbukti kita tertib beli tiket anu norobos nya. Eta sebagai bukti bahwa supporter udah dewasa. Dan kalaupun kejadian kemarin berarti nu can dewasana. Anu can dewasana sa lamun dilihat dari beungeutna
yang kita lihat kemarin CCTV memang baru datang dikungkul memang. Betul, tapi ada orang tua juga lah. Begini. Jadi gini, jadi kenapa saya katakan sekarang sudah dewasa ya? Sekarang lebih tertib. Anu dewasa mah justru ketika kejadian pertama, seandainya investigasinya lebih cepat, mungkin tidak akan kejadian yang kedua sampai turun ke lapang. Jadi menurut saya bukan membela teman-teman yang turun ke lapang, bukan mengiyakan atau setuju dengan teman-teman turun ke lapang, tapi mungkin itu bentuk solidaritas dari teman-temannya. Nah, jadi cuman salah itu cara tidak elegan menurut saya. Ada yang lebih elegan mungkin caranya turun ke lapang, tenenggelan stewar atau tengah rusak fasilitas umum. Demo, bosen demo. Ya, karena apa? Akhirnya penganiayaan aya hukumna. Aku kan pakar hukum. Pengrusakan fasilitas umum, aya hukumna. Nah, itu yang saya sesalkan tuh itu. Nah, mungkin ada cara yang lebih elegan untuk rasa solidaritas kita kepada teman yang nyatanya Riko sudah bermaaf. Nah, nyebut karena menang kan? Makanya ini Mang Gus Dur ya tentang cara yang tidak elegan. Ini kan tentang strategi juga ya. Makanya kepemimpinan di Bobotoh itu sangat diperlukan ya. Karena kalau misalkan kepemimpinannya bagus, solid, nanti satu suara, ada strategi yang bagus sehingga demo oge didengekeun ku manajemen. Ayeuna mah demo tara didenge ya. Diantep gitu ya, nu manggihan saha karek nyangka denging ngaran ieu gitu ya. Ini kita berkaca dari musim-musim sebelumnya gitu ya. Betul. Demo sampai 4 kali itu didengi, itu dipanggihan. Di situ kamari kejadian seperti itu. Nah, makanya nanti harus ya Bobotoh iku macarana lah komunikasi naon biar makin solid ya. Kalau misalkan solid, strateginya bagus, maka daya tawar di depan manajemen juga akan meningkat. Nah, begini Mangko. Jadi kan kalau bicara dewasa terkadang teu bisa diatur ke dagarana ge jelema, jelema mah teu bisa. Keun da budak gitu. Nah, keun we keur meujeuhna generasi Gen Z teh seperti itu. 40 tahun. Terkadang banyak DM, banyak komen sok atuh Mang Eko jeung Mang Husdul jadi penengah untuk menyatukan antara komunitas dengan manajemen. Nyada urang kan menyatukeun kumaha ada aing lagi di halang-halang wae gitu kan ya. Nah, ini selalu dikumandangkan masalah kedewasaan, masalah sportivitas, masalah fair play, masalah apa selalu. Nah, kita bicarakan. Sekarang menurut Mang Eko setelah kejadian kemarin itu harus bagaimana nih Bobotoh nih? Iya, setelah kejadian kemarin tentunya ini standar lah jawabannya introspeksi. Nah, terus lagi-lagi ya, kenapa ada denda tadi bahwa sanksi itu agar klub bisa membina supporternya ya. Itu nyambung yang tadi Mang Usul omongin ya. Kuduna kejadian sebelumnya investigasi naon lebih lebih serius. Terus kan kita lihat nih statement dari PT PBB 2 kali kan. Dua-duanya itu dianggap tidak memuaskan dan mengundang kontroversi lagi kan. Nah, salah satu upaya untuk meminimalisir atau membina supporternya itu adalah penanganan cepat untuk hal-hal yang sensitif seperti kemarin gitu ya. Nah, ini Mang Eko dengan kejadian kemarin otomatis kan ini menjadi kerugian ya yang tadi Mang Eko ungkapkan di awal, kerugian buat teman-teman Bobotoh yang ditewak, yang baik, yang tidak melakukan, yang tidak turun ke lapang, dan buat manajemen Persib yang tidak ada pemasukan dari nonton. Hal seperti ini kan mungkin yang menjadi acuan. Anjir, orang berbuat oke jadi dirugikan. Oh iya. Jadi ya ini makanya makanya nih lagi-lagi ya, lagi-lagi kenapa saya mengatakan untuk ke depan perlu dikaji lagi atau dipertimbangkan sanksinya itu jangan cuma tentang denda, Mang Gus Dur. Kan kalau tentang denda saya udah katakan tadi tren supporter itu kan membedakan antara manajemen dan tim ya. Ketika cuma denda, jangan-jangan nih ada Bobotoh yang senang ya. Ada juga memang Bobotoh yang pingin nonton jadi tuh bisa nonton karena ada sanksi juga berupa penutupan tribun full kan tanpa penonton itu. Tapi maksud saya gini loh, kalau misalkan hukumannya itu nanti ke depannya ya berdampak langsung sama klub di klasemen misalkan ya, pengurangan nilai. Kalau degradasi mau lah ya, tapi pengurangan nilai apa? Itu minimal nanti yang ngingetin itu adalah teman-temannya sendiri gitu. Karena kalau misalkan yang paling menyakitkan untuk supporter apa sih? Adalah ketika klub mereka jadi keganggu di klasemen gitu Mang Gus Dur. Itu yang paling menyakitkan. Dan kita semua pasti nggak pingin dong ya. Makanya akan mengingatkan serius nih. Misalkan Mang Gus Dur proyek naon gitu ya berbuat yang tidak-tidak. Mang Persibna khawatir aja Persibna dikurangnya poin. Nah, tapi kalau misalkan
cuma denda. Wah, baik denda mah di sana Persib ya. Loba duit denda sabarage dibayar wae. Gitu. Insyaallah kalau masalah denda Bapak yang tanggung ya. Gitu. Gitu Bang Sul. Oke, Eko. Sekarang kita ke pokok utamanya. Kita akan menghadapi laga klasik melawan Persibaya. Klasik bisa melawan Persibaya. Dan laga ini yang tadinya saya bayangkan akan harmonis bertemunya Bobotoh dengan Bonek, ya. Walaupun ada regulasi supporter tidak boleh away, tapi pasti aya away. Ini hayang nyaho, ya fenomena paling aneh dan terbenarnya. Kayak aya we supporter tingali nu ka dieu supporter tamu padahal geus mah teu menang di lalajuan, lamun menang di lalajuan itu menang di lalajuan ku supporter tamu. Terus tanpa penonton, tapi anggur we tinggal. Ya mungkin itu bentuk silaturahmi dengan naon. Ya. Nah, ini ngaruh nggak kira-kira Mang Eko sementara Persibaya kan lagi ada di puncak nih, performanya lagi on fire anjir. Terus kurang tanpa penonton dan plus tanpa markok mungkin. Ya. Kumaha? Oh iya markok gara-gara kejadian kena itu hukuman dia ya. Nah, laga ini akan seperti apa? Nah, ya, makanya ini kan laga dua klub besar ya. Dua klub besar sebetulnya bumbunya kurang. Tapi saya pikir kalau misalkan melihat posisi mereka di klasemen, Persibaya kan kurang eleh, terus di kahiji ya, Persibaya kahiji, Persib kaopat ya. Jadi saya pikir kalau secara teknis di lapangan masih tetap menarik sekalipun itu tanpa Mark Klok ya. Penyerang-penyerang mereka juga Persibaya kan impresif juga penampilannya ya, para penyerang mereka. Misalkan saya nggak tahu nih Muhammad Rashid lagi fit nggak? Kalau fit, terus siapa Ardi Idrus ya masih di Persibaya. Ardi Idrus Persibaya ya. Itu menarik lah kalau pertandingan. Cuma sebetulnya ada yang lucu nih. Jadi pertandingan ini rencana itu kan main tuh di GBLA sebetulnya. Tapi kemarin Bojan Hodak juga ikut tuh. Biasanya pelatih itu kan biasanya nggak pernah ikut ya. Tapi kemarin ikut juga tuh ngelihat rumputnya. Saya nggak tahu apa yang lagi dilakukan oleh PT PBB di GBLA kan. Karena mereka udah dapat tender kemarin kan. Ya. Ke pengelolaan mungkin dibagusin. 30 tahun loh. Mungkin dibagusin atau apa ya. Saya nggak tahu. Tapi Bojan Hodak kan ngomong rumputnya belum siap. Akhirnya mainnya di SJH alias si Jalak Harupat dan cek aing mah teu ngaruh tanpa penonton rek di GBLA rek di Jalak Harupat teu ngaruh geus. Ya teu ngaruh. Maksud tapi laganya sendiri akan seru. Oke. Nah, terkadang kalau menurut saya justru Persib itu kalau tanpa penonton pernah beberapa kali kan tanpa penonton halus. Mainnya edan. Enggak, itu terjadi terutama awal-awal musim kemarin. Ingat tuh, Persib adalah lajuan ya. Terus menepi kurang. Tapi ketika sudah lajuan halus main. Nah itu. Menit-menit akhir daya juang halus. Betul. Jadi bobotoh toksik kadang-kadang memang tidak perlu ada di stadion. Di stadion. Dan berarti laga akan seru dan tanpa penonton pun saya yakin Persib mainnya bakal edan aslina ieu mah. So, nabret si Klok oke. Enggak, karena pada dasarnya Persib ini kan punya semua alasan untuk main bagus ya. Materi pemain, terus juga pelatih yang punya kualitas lah. Teruji kan, dan mereka semua udah teruji ketika juara musim kemarin. Oke. Jadi walaupun kemarin di Piala Champion Asia, Persib 2 kali main dong. Beda lah. Apalagi kan sebetulnya kalau misalkan diperhatiin, lihat deh, ada gestur seakan-akan memang Bojan itu lebih serius di liga sebetulnya. Lebih serius di liga. Lihat aja. Berarti di Asia ini dianggap biasa-biasa aja. Enggak biasa, cuma saya ngomong lebih serius. Lebih serius. Ya, lamun lebih serius berarti di Asia biasa-biasa gitu. Biasa mungkin. Ya terus terang, ada mana-mana saya nggak tahu alasannya ya. Oke. Kita bisa menilai aja mulai pergantian pemain atau apa gitu. Oke, Reka, sebelum kita bahas ke fakta-fakta, kita coba dulu yang baru nih. Saya punya kopi tubruk gajah spesial mix. Kopi dan gula praktis dalam satu saset dengan aroma khas, rasa mantap, dan hitamnya pekat. Tapi buat Mang Eko dan buat para penonton dan buat para netizen yang gak suka terlalu manis, bisa pilih varian gula terpisah. Gulanya bisa diatur sendiri untuk manisnya. Jadi tinggal pilih sesuai varian yang disukai. Kopi tubruk gajah spesial mix. Berat. Dia pahit atau itu? Kamu udah manis. Sebenarnya kayak kok. Sama minum kopi, sebenarnya betah. Dia tegetin kamu jadi kurang main betah. Kurang nyuruh betah ya. Kurang untuk satu tong dari A gitu. Ada satu gigi. Tong kieu. Ya, kieu we. Kieu teh kain tah. Kieu. Tong rasa itu dia. Tong nyebut A. Tong kahula tadi dia. Nya tong itu gawe nya. Ini tambah sama dia. Mana tadi kamu sedih?
Kopi tubruk gajah spesial mie. Kopi tubruk gajah spesial nih. Maksudnya kalau minum kopi, entong make aku aja ditinggalkan. Dideketin ke orang gitu. Jadi nahan, kejebut ahna, dan dia aing kieu. Gitu maksudnya. Kopi tubruk gajah spesial mie. Ngomong dia maksudnya. Maksudnya ngopi tong make gitu ya. Bisa dalam ngopi tong ngomong gitu. Kopi tubruk gajah spesial mie. Mang Gusdur, mun ngopi tong ngomong nya, bisa tuh? Bisa. Angger. Oke Bang Eko, sebelum kita bahas lagi pertandingan, saya punya beberapa fakta menarik tentang Persib lawan Persibaya. Nah, itu. Bentar. 3 pertandingan terakhir Persib hasilnya 1 kali menang, 1 kali draw, dan 1 kali kalah. 3 pertandingan Persibaya hasilnya 2 menang, 1 draw. Persibaya saat ini kokoh ada di puncak klasemen dengan 17 poin, Bang Eko. Persib di urutan keempat dengan 13 poin, selisih 4 poin. Dan kedua tim sama-sama belum terkalahkan di Liga musim ini, Bang Eko. Luar biasa sekali. Sampai pertandingan ke-7, Persib berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 7 gol. Sementara Persibaya sendiri hanya baru bisa memasukkan 7 gol dan kemasukan 2 gol. Jadi bisa kelihatan produktivitas Persib lebih unggul. Sementara Persibaya walaupun ada di peringkat atas, tapi dia hanya baru bisa memasukkan 7 gol dari 7 pertandingan. Otomatis 1 pertandingan 1 gol berarti. Betul. Dan poin kita selisih 4, Bang Eko. Jadi gini, sepak bola itu lebih baik Anda mencetak gol banyak walaupun kemasukan juga banyak, tapi tanggal bola betul maksudnya tadi kan permainan 2 aja 7 ya cukup lah ya, karena golnya juga hampir 2 kali lipat. Nah, Maiko, jadi yang menarik nih Maiko, kedua tim ini belum pernah terkalahkan di Liga musim ini. Apakah rekor tersebut akan hilang buat salah satu tim? Apakah Persibaya akan mengalami kekalahan ataukah Persib untuk kekalahan pertamanya nih? Saya kalau melihat match terakhir ya Persibaya itu sebetulnya saya yakin Persib bisa menang, Mang Gusdur ya. Persib bisa menang. Jadi yang akan kehilangan rekor terkalahkan adalah Persibaya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Persibaya itu setiap kali dapat counter attack ya, mereka itu memang pemainnya pada cepat turun, lebih solid. Biasanya patah sebelum masuk kotak penalti ya. Iya, Mang Gusdur. Tapi kalau misalkan kondisi ideal ya, kayak David da Silva pulih, terus kadang-kadang misalkan bola mati, Franka juga kayaknya kemungkinan bisa main lagi ya. Saya optimis lah. Terus mungkin Delvino ya, kadang-kadang dia kebuntuan. Dia selalu memecah kebuntuan justru. Iya, justru ini Persibaya ini kalau misalkan menghadapi lawan-lawan yang kayak Persib nih, perform ya, itu malah kerepotan. Tapi kalau misalkan lawannya standar, mereka bisa lah. Makanya kan jumlah pemasukan kecil ya, betul. Ya. Tapi kalau misalkan lawan tim yang agresif, Persibnya ideal gitu, terus banyak kayak Persib ini kan kalau ideal kan mereka ketika tengah buntu cepat lempar ke samping, crossing. Saya yakin lah bisa. Berarti ini adalah untuk gol nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, tapi saya yakin Persib bisa menang. Oke. Saya sih setuju dengan tadi apa yang Mang Eko bahas ya. Dan mungkin juga Persib akan bermain tidak mau kalah yang pasti mah. Dan mungkin rekor Persibaya akan terputus oleh Persib. Karena gini, melihat produktivitas dari Persibaya sendiri 7 kali main hanya 7 gol. Berarti dia lini depannya kurang produktif. Sementara Persib kan lebih produktif. Apalagi nanti main di kandang sendiri Persib, saya yakin Persib sama kayak Mang Eko. Dan Persibaya kalau dilihat lawan-lawan sebelumnya ini ya, kan sebetulnya adalah lawan yang barisan pertahanannya juga nggak istimewa. Dalam artian bisa kita simpulkan ya, secara umum daya gedor Persibaya sampai pekan ini masih jauh, masih belum solid. Tapi Mang Eko ngomong-ngomong sambil ngebahas Persib, ini enak banget. Itu rokok anyar itu, Jarum Super Espresso. Nina ya, tolong kirim ke rumah ya itu. Enak aslina. Jadi Persebaya menurut saya Mang Gusdur performa mereka terbaik ya. Itu tetap waktu zamannya Marukawa ya. Terus Hadi Kambuaya sama Ahmad Irianto tetap. Tetap ya.
coachnya Aji Santoso gitu ya. Sampai sekarang saya pikir masih belum lah menyamai itu. Walaupun dari pelatih ya, saya sih nggak ngomong bagus, cuma sama-sama populer ya. Paul Munster ya masih ya. Nah, Paul Munster masih populer lah. Kita sering dengar nama ini, cuma saya pikir untuk masalah meracik. Ini inget loh, materi Persebaya sekarang saya pikir dengan 6 pemain asing, lalu ada nama-nama yang udah jadi ya, kayak Rashid, Abdi Idrus gitu ya. Saya pikir masih jauh kepiawaiannya dibandingkan Aji Santoso. Waktu Aji Santoso itu kan ibaratnya pemain muda gitu ya, bisa dioptimalkan gitu. Oke, betul. Oke, Mangko nih kan udah sih lagi bola Persebaya. Kan Persibaya juga selalu menangnya tipis-tipis ya, tapi dibalik itu juga kekuatan di belakangnya termasuk yang paling tangguh. Walaupun menang tipis, 7 kali main hanya bisa mencetak 7 gol dan posisinya sekarang ada di puncak dan itu masih bisa disalip sih kalau sekarang baru 7 pertandingan. Jadi menurut saya penampilan Persibaya itu masih biasa-biasa aja. Nah, apakah itu jadi tantangan nih Mang Eko buat para penyerang Persib yang belum menemukan tajinya? Seperti Del Pino sudah terbukti ya. DDS mungkin kalau misalkan dimainkan bisa main, mungkin dia juga akan ngamuk karena DDS selalu mencetak gol ke gawang Persibaya. Iya, ini kan kita udah bahas ya, waktu itu Mang Busung ngomong, wah ini belum perform, saya minta 5 pertandingan. Nah, pas 5 pertandingan udah mulai kelihatan kan, bisa agak stabil ya, kan down-nya itu ketika main di level Asia terus, di domestik mah stabil lah. Apalagi kemarin kemenangan penting ya waktu lawan Persija. Walaupun berujung sanksi ya, itu kemenangan penting tuh. Nah, Persib ini saya pikir memang pembuktian itu masih dituntut dari striker-strikernya ya. Striker model Da Silva gitu kan masih Ciro lah katakan, walaupun lebih banyak jadi tukang servis ya. Tapi masih belum optimal. Raja asis. Iya, jadi Del Pino ini nyetak gol itu di luar ekspektasi kan dia. Untuk posisi dia kan ini banyak juga ya, lebih dari 3 gol. Tapi kan ini belum, karena tugasnya Del Pino tuh bukan itu gitu loh. Tetap tugas utama golnya mah David Da Silva. Mungkin nanti kedepannya Dimas Derajat sama Ciro Alves. Jadi ini masih jauh nih, masih perlu waktu. Tapi sebenarnya jadi momentum karena ini akan bertemu dengan barisan pertahanan yang lumayan gitu. Jadi kalau misalkan Persib bisa teruji nih lawan yang ini, anggaplah David Da Silva main lah, dia mempertahankan tren cetak gol lawan Persebaya terus, ini udah oke. Betul. Dan ini buat mudah-mudahan pada nonton ini menjadi ajang pembuktian buat David Da Silva dan Ciro. Ciro baru mencetak 1 gol 7 pertandingan, tapi dia selalu memberikan assist untuk Del Pino. Dan sementara Del Pino sendiri udah berhasil mencetak 4 gol. Mudah-mudahan yang saya harapkan Da Silva bisa main dan menunjukkan performa terbaiknya untuk mengalahkan Persibaya. Dan tunjukkan ketajamanmu, saatnya membuktikan. Benar tuh Mang Eko. Benar. Yang ini nih, kalau misalkan David Da Silva itu kan nggak pernah main dalam kondisi setengah-setengah ya. Betul. Kalau dia udah main, harusnya itu udah garansi dari dokter tim dia fit. Dan kalau misalkan David Da Silva main dalam kondisi fit, kita tahu hasilnya minimal sagol wae mah nyetak. Oke. Karena otomatis jadi target main tuh. Jadi insting para pemain juga otomatis targetnya David Da Silva. Oke, itu kan kita dari tadi bicara striker terus nih, striker Persibaya dan striker dari Persib sendiri. Nah, kira-kira menurut pandangan Mang Eko sebagai pengamat hukum, pengamat olahraga, kira-kira siapa yang akan menjadi kunci permainan dari kedua tim? Ya, kita bicara dalam konteks golnya minim ya, golnya minim berarti kan kreasinya kurang, terus striker juga nggak tajam ya, tapi tetaplah nanti kalau misalkan jadi kunci permainan, biasanya kalau kondisi kayak gini orang yang punya pengalaman sama gede hoki gitu ya. Dulu kita punya saudara Christian Gonzalez tuh kadang-kadang sering tuh Persibnya buntu tiba-tiba bola mengalir ke dia bisa cari posisi bagus. Menurut saya nanti kalau Rashid main dia akan jadi pembeda di Persebaya ya. Di Persebaya. Dalam artian dia cetak gol tapi Persib tetap bisa menang. Kalau di Persib sendiri kira-kira yang menjadi kunci permainan David Da Silva kalau dia. David Da Silva. Oke, mungkin saya berbeda ya. Kalau saya mungkin kunci permainan dari Persib mungkin itu dari lini tengah. Tidak adanya Klok, Dedi harus bisa membuktikan. Beckham juga harus bisa membuktikan. Karena itu adalah kunci untuk menyuplai bola ke lini depan. David Da Silva, Del Pino, bahkan tidak menutup kemungkinan Ciro Alves juga bisa mencetak gol seperti itu. Langsung ke yang ditunggu-tunggu nih Mang Eko. Prediksinya. Persib Bandung menang tipis dan ada kemungkinan kedua tim tetap cetak gol ya.
Udah gitu aja. Gitu aja. Jadi mual menang tipisnya bukan 1-0 gitu ya. Kalau saya Persibaya tidak akan mencetak gol. Berat. Persibaya menang. Hah? Menang. Pokoknya Persibaya mau mencetak gol kayaknya sama gitu. Berarti draw 0-0 lagi bisanya? Bisa, tapi kurang yakin Persib menang. Ya, tapi Persibaya tidak akan mencetak gol. Itu aja lah. Oke. Ya. Jadi itu Jadi Persibnya menang, tipis, dan Persibaya cetak gol udah. Persibaya cetak gol. Iya, Persibaya cetak gol, tapi Persibnya menang tipis. Oh, kalau saya Persib menang, Persibaya tidak akan mencetak gol kalau menurut saya. Oke, kita lihat nanti musuh ya. Oke, Menko, terima kasih sudah bisa hadir di sini sama-sama di Ngoper ngomongin Persib 2024. Terima kasih Badak juga buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast video. Pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Datang ke sini ke Icebox, Jalan Rangga Malela nomor 8. Terima kasih juga buat supermoment.id. Super Talk, ini rasanya super. Saya Gusdo dan Eko mau pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di ngoper berikutnya. Oke. Nun Eko, nun semuanya. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.